Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da anak-anak, sekarang di pelajaran Nurul Yakin ini kita memasuki di tahun ketiga. Tahun kedua sudah selesai ya. Maka di dalam buku Nurul Yakin ini tahun ketiga ada beberapa peperangan. Ada beberapa peperangan yang terjadi, kemudian ada cerita Daksur. Daksur itu siapa? Sebentar lagi kita bahas. Kemudian sampai masuk Islamnya Daksur. Nah, pada tahun ketiga Hijrah ini terjadi ada beberapa peperangan. Nah, peperangan yang terjadi antara lain ada perang Ghatafan. Ada perang Ghatafan ini satu kabilah ya, satu suku Arab yang ada di sana. Ya, nama satu golongan namanya ada Bani Ghatafan gitu ya. Kemudian ada perang Bahran. Bahran ini tempat antara Mekah dan Madinah. Kemudian juga ada perang Uhud. Besar ini nanti ceritanya panjang. Kemudian ada perang Hamraul Asad ya. Tapi semua itu tidak sampai terjadi kecuali perang Uhud. Nah, ini yang sampai terjadi perang. Kemudian pada peperangan Ghatafan, Rasulullah berangkat dalam perang Ghatafan bersama sahabat-sahabatnya untuk memerangi orang-orang Arab pada saat itu yang hendak menyerbu kota Madinah. Nah, pada perang Ghatafan ini anak-anak yang diperangi oleh Rasulullah itu bukan hanya dari kaum Ghatafan saja, tetapi ada Banu Sa'labah dan Banu Maharib. Banu Maharib ini ketuanya namanya Daksur. Ya, siapa ketuanya namanya? Daksur ya. Jadi Bani Maharib ini ketuanya namanya Daksur. Sebelum mereka menyerang Rasulullah, mereka mengirim utusan mereka, yaitu ketuanya sendiri berangkat ya. Ketika Rasulullah sampai di sana mendengar Rasulullah berangkat, maka kabur semua orang-orang ya. Sukunya dari kaum Ghatafan, Maharib dan kemudian Bani Sa'labah ini kabur semua, mencar. Ketakutan semua ketika dengar Rasulullah akan menyerang, kecuali kepalanya, kaptennya dari Bani Maharib ya. Kaptennya ini berani ternyata, namanya Daksur. Dia berangkat sendirian. Pada saat itu terjadi suatu peristiwa, yaitu Rasulullah melepas bajunya karena sudah dilihat sampai di peperangan ini tadi, di medan perang ternyata kosong, orang sudah lari semua. Maka Rasulullah sampai di sana istirahat. Rasulullah cari pohon yang enak, yang rindang, yang bisa digunakan untuk tidur ya. Ketika Rasulullah sudah melepaskan pakaian besinya, topi besinya sama pedangnya ditaruh sama Rasulullah istirahat sejenak. Ketika Rasulullah istirahat, maka datanglah orang Arab yang bernama Daksur sambil menghunuskan pedangnya. Menghunuskan itu ditempelkan gini pedangnya ya. Mau dijojokno, mau ditusukkan ke lehernya Rasulullah ya. Sambil menghunuskan pedangnya gini, dia datang kepada Rasulullah, dia tanya, "Siapa yang bisa menghalangi saya dari membunuh kamu?" Wah, ditantang Rasulullah. "Nek wis koyo ngene ya apa? Mati kok nek tak jojo." Ya. Dengan sombongnya dia mengatakan seperti itu. Maka Rasulullah SAW itu orangnya tenang dan tegas. Rasulullah itu begitu dikasih tahu seperti itu, Rasulullah langsung nyentak balik, "Allah, siapa yang bisa menyelamatkan? Allah yang bisa menyelamatkan." Yakin ya anak-anak ya, yakin sama Allah Ta'ala. Begitu yakin sama Allah Ta'ala, langsung sudah selesai ketakutan itu Daksur. Begitu dengar nama Allah, gemeter Daksur itu tadi, maka pedangnya terjatuh, kelinting. Begitu pedangnya jatuh, diambil sama Rasulullah, dihunuskan balik gini ke Daksur ya. Dihunuskan balik. Sekarang siapa yang bisa menyelamatkan Anda dari pedang saya? Maka dia minta maaf. Daksurnya minta maaf kepada Rasulullah, ya Muhammad, saya minta maaf. Saya tidak mau membunuh Anda sekarang. Saya tidak mau membunuh Anda. Saya minta maaf. Dimaafkan sama Rasulullah. Rasulullah itu baik kok. Dimaafkan sama Rasulullah dengan perjanjian. Kalau sudah dimaafkan, tidak boleh nyerang Islam lagi. Iya, dia terima. Tidak bakal nyerang Islam lagi. Nah, melihat sikap Rasulullah yang baik itu, dia kembali ke kaumnya. Kemudian dia masuk Islam. Dan dia menjelaskan Islam kepada kaumnya, yaitu Bani Maharib. Dijelaskan Islam. Akhirnya Daksur mengajak orang-orang Maharib ini tadi
untuk masuk Islam. Nah, itulah anak-anak yang terjadi ketika perang Ghatafan ya, ketika perang Ghatafan. Jadi perangnya tidak jadi, cuman kepalanya saja, Daksur saja yang datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan peristiwa itulah yang terjadi. Nah, anak-anak tugasnya adalah mengerjakan soal 1 sampai 5 ya. Itu ada yang terjadi, yang dikerjakan 1 sampai 5. Oke anak-anak, cukup sekian penjelasan Ustadz hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.